6 tips bagaimana caranya supaya Anda bisa mengatasi persaingan bisnis. Sekarang ini banyak sekali terjadi orang tidak bisa bersaing dalam bisnis, merasa bisnisnya down dari waktu ke waktu gara-gara adanya persaingan. Nah, bagaimana tipsnya? Simak penjelasan saya berikut ini. Baik saudara, apa 6 tips ya? 6. Nah, ya, apa 6 tips yang membuat bisnis Anda semakin melejit di tengah maraknya persaingan yang semakin ketat? Saat ini dunia bisnis itu, orang bilang bisnis itu kejam ya. Anda buka toko di sini, besok sebelahnya buka toko dengan produk yang sama, dia banting harga lebih murah, dan kebanyakan banyak sekali pengusaha rugi. Kenapa? Karena toko sebelah banting harga, ya, turunkan harganya, Anda ikut turunin harga. Ini turunin lagi harganya, turunin lagi, turunin harga, turunin lagi. Nggak habis-habis, ya, lama-lama tutup. Nah, ini yang terjadi. Makanya banyak teman-teman yang mengeluh hal ini, semakin diturunin harga dikira semakin laris, tetapi tidak. Nyatanya tidak semakin laris dan marginnya semakin terpotong. Akhirnya adalah operasionalnya semakin tergerus. Kalau operasionalnya tergerus, saudara, hati-hati, Anda tidak akan bisa memberikan pelayanan yang lebih. Saran saya, jangan ikut-ikutan perang harga. Kalau orang baru perang harga, keluar dari zona itu, ya, keluar dari dunia peperangan, ya. Perang itu nggak bagus, ya. Nah, di dunia bisnis pun perang harga juga nggak bagus. Terus gimana caranya supaya kita bisa tetap bersaing, Mas, meskipun harga kita lebih tinggi? Ya, ini ada 6 tips. Tips yang pertama adalah, ya, sudah pasti ya, pelayanan yang lebih ramah. Ya, pelayanan yang lebih ramah. Saudara sekalian, apa sih bedanya senyum atau nggak senyum? Kan menurut senyum itu, maksud saya gini, senyum itu gratis, saudara. Senyum itu gratis, ya. Saya pernah makan di sebuah rumah makan, dan uniknya rumah makan ini dia mencatat, ya, dia mencatat pelayanan ramah sekali. Makanan mahal, ya, makanan mahal, dan pelayannya mencatat nama dari pemesan. Tidak hanya pemesan, kalau mereka datang rame-rame, saya datang rame-rame sama keluarga saya, yang terjadi adalah dia catat nama saya, Bapak pesannya apa tadi? Nasi goreng. Oke, nasi goreng, minumnya es timun. Oke, es timun. Ibu, nama siapa Pak? Pak Arli. Oke, Ibu, saya Bu Rahma misalnya. Terus pesan apa? Pesan sop buntut. Oke, sop buntut sama apa? Es jeruk. Yes, pesan sop buntut sama es jeruk. Terus mertua saya ditanya, namanya Pak siapa? Pesan apa? Namanya siapa? Oke, terus kemudian setelah itu, ya, ketika mengkonfirmasi pesanannya, oke Pak, saya konfirmasi pesanannya. Tadi Pak Arli mau pesan nasi goreng sama es timun, ya. Kemudian Ibu Rahma pesannya ini sama ini. Kemudian Pak ini sama ini. Pak ini sama ini. Sudah betul Pak pesanannya? Ada yang perlu direvisi? Oke, ditunggu ya Pak, 15 menit. Nah, saudara sekalian, pelayanan yang ramah, ya, bahkan menyebut namanya dicatat. Ingat, nama seseorang itu gini loh, nama seseorang adalah suara yang paling didengar oleh yang paling ingin didengarkan oleh konsumen. Ya, jadi nama si konsumen itu adalah kata-kata yang paling berharga itu adalah nama seseorang. Ya, jadi pada saat namanya disebut, wah, orang itu bisa menghargai lebih. Jadi dia bayar lebih pun tidak ada masalah. Nah, ini penting sekali. Jadi daripada Anda ikut perang harga, jangan ikut perang harga, ya. Pelayanan yang lebih ramah. Dulu saya pernah jualan komputer, ya, waktu masih kuliah. Saya jualan komputer, dan di kota saya itu ada satu toko komputer, pemiliknya namanya Pak Bambang. Ya, pemiliknya nama Pak Bambang. Dia senior, dia sudah bertahun-tahun jualan komputer. Dan saya adalah penjual yang masih baru, ya, dan kita sering ngobrol-ngobrol, ya. Saya sering minta tips sama dia, ya. Kalau kita mau sukses kan kita harus belajar dari orang yang lebih sukses. Anda bayangkan, saya patokan harga yang lebih murah dan lebih murah, dan Pak Bambang tidak pernah mau jual lebih murah daripada harga saya, meskipun barangnya sama. Anda bayangkan, ya, dia bisa jual 2 kali lipat. Kok bisa gitu? Ya jelas, ya, satu, dia lebih senior. Yang kedua, ya, senyumnya itu bikin orang itu hatinya luluh, ya. Baru ke situ pengennya ketemu sama Pak Bambang, ya, karena menenangkan sekali. Ini dia teknisi komputer, tetapi seperti seorang dokter gitu, ya. Anda pasti pernah datang ya ke seorang dokter, ya, periksa. Dokternya belum mengobati aja Anda sudah merasa sudah sembuh. Kenapa? Karena dokternya senyumnya ramah dan menenangkan hati. Nah, ini adalah karakter dari Pak Bambang. Ini sekadar contoh. Jadi saudara, jangan ikut perang harga. Pelayananlah yang ditingkatkan. Nah, itu pesan saya. Kemudian, itu baru yang pertama, ya. Mudah-mudahan Anda sudah dapat manfaat dari yang pertama ini. Yang kedua,
ya, berikan fasilitas lebih. Ya, tips yang kedua adalah berikan fasilitas yang lebih. Oke, fasilitas lebih itu apa? Nih, saya punya contoh, ya. Contohnya gini, apa bedanya warung sama minimarket? Ya, ketika Anda belanja di warung sumuk, panas, oke, ya. Belanja di grosir juga meskipun murah, kenapa orang tidak ke grosir? Yang ke grosir itu ya warung-warung, gitu ya. Kenapa kita orang awam tidak ke grosir? Karena umpel-umpelan, apa bahasanya umpel-umpelan? Umpel-umpelan tuh berdesak-desakan di situ, ya. Antrinya panjang, terus belum tentu langsung dilayani. Untuk order barang aja kita harus ngantri dulu. Orang malas kalau beli 1-2. Nah, ketika di minimarket begitu masuk sudah AC. Ya, sudah AC. Jadi banyak sekali orang yang kepanasan, ya, dia datang ke minimarket tujuannya adalah untuk dapat AC-nya. Ya, kemudian sekedar beli minuman dingin dan dia minum di situ sekedar melepas dahaganya. Ya, banyak sekali. Kenapa? Karena fasilitas, ya, sebuah fasilitas yaitu AC, ya, salah satunya, ya, Anda boleh kasih fasilitas apapun. Nah, di sebuah hotel, saya sering nginap di sebuah hotel, terutama di Jakarta, ya. Hotel yang menyediakan fasilitas antar jemput bandara, ya. Sekarang banyak hotel-hotel, terutama yang berbintang, ya, bintangnya banyak, maksud saya, itu menyediakan fasilitas antar jemput bandara, ya. Tentunya ya, harga kamarnya bukan seperti hotel budget, ya, 300-400 ribu, tidak, pasti di atasnya. Ya, apa sih bedanya? Bedanya adalah ada fasilitas antar jemput bandara untuk orang-orang yang tidak mau ribet, ya, orang-orang yang malas, maksud saya memang pengen pelayanan yang lebih, ya, rela bayar 1 juta, 1,5 juta, 2 juta untuk 1 malam, ya, dan diberikan fasilitas yang lebih, yaitu antar jemput bandara, ya. Dia tidak mau bersaing dengan hotel-hotel budget yang pasang murah, tapi dia punya kelas sendiri dan dia punya market sendiri, segmentasi market yang tepat, yaitu dengan menyediakan fasilitas tambahan untuk orang-orang tertentu. Yang mana orang yang diberikan fasilitas tambahan tentunya ini orang-orang yang pengen simple, ya, pengen simple, nggak pengen ribet. Kalau yang pengen ribet dia carinya murah, tapi kalau orang-orang yang nggak mau ribet dia bayar mahal pun nggak ada masalah. Jadi segmentasinya sudah beda. Jadi saudara, tips yang kedua ini berikan fasilitas lebih untuk konsumen Anda, ya. Jadi Anda akan mensegmentasi market lebih bagus lagi. Oke, yang ketiga, ya, yang ketiga ini bukan fasilitas lebih tapi kualitas yang lebih. Satu contoh, ada sebuah kios, ya, tepatnya di Kota Ungaran, ya, boleh saya sebut nama, kios buah Pak Tekno, kalau nggak salah namanya Pak Tekno, kalau nggak salah, ya, kios buah. Sebetulnya bukan kios buah, itu adalah toko, ya, sekelas minimarket, ya, sekelas minimarket, tapi khusus jualannya buah, dan itu sudah buka lama sejak saya masih kecil. Memang harga buahnya nggak ada yang murah. Oke, jauh lebih murah kalau Anda di pasar, itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga di pasar. Tapi kenapa rame? Oke, kenapa di situ rame? Dari sejak dulu kenapa rame? Dan itu langganan orang tua saya. Karena belum pernah sekalipun kita di situ ketemu buah yang busuk. Belum pernah sekalipun ketemu buah yang tidak manis. Semua yang dijual situ sudah dipilih sedemikian rupa sehingga manis. Ya, buahnya semuanya manis. Jadi ini untuk orang-orang yang nggak mau ribet milih-milih. Oke, dia sudah pilih kualitas yang paling bagus, dia jual di situ dengan harga yang tinggi. Ya, memang kualitasnya bagus. Ya, dan orang malas kan kalau kita beli, nawar-nawar, ya, situ nggak pakai nawar. Harganya pas semuanya, nggak ada tawar-menawar, ya. Jadi harganya segitu, udah ambil bawa pulang dan pasti dapat buah yang bagus. Nggak mungkin nggak bagus. Gitu. Kalau nggak bagus, ya ada garansi mungkin, ya. Oke, nah, jadi kualitas yang bagus. Jika Anda seorang penjual, Anda ingin keluar dari persaingan, maka juallah barang-barang yang berkualitas bagus. Oke, hanya yang berkualitas bagus. Yang nomor 4 adalah jaminan waktu. Nah, jadi jaminan waktu, saudara, 24 jam. Ya, salah satunya 24 jam. Jadi ada minimarket buka 24 jam. Ya, makanya kenapa harganya lebih mahal daripada di warung tradisional. Ya, karena malam, jam 2 malam pun pasti ada. Apotek yang buka 24 jam, harga obatnya itu lebih mahal. Sudah pasti, harga obatnya lebih mahal. Gitu. Dia buka 24 jam, ya. Ada jaminan waktu.
Kalau kita pergi ke Medan, ya ini bukan endorse ya, tapi kita pergi ke Medan, di situ ada Ucok Durian. Nah, dimana durian itu sebetulnya di Medan banyak banget, ya, dan harganya murah. Tetapi di Ucok tidak murah, ya, tidak murah. Tetapi ada jaminan memang duriannya enak, ya, kualitas dia punya jaminan, dan jaminan waktu, nggak musim durian pun ada durian. Itu salah satunya, ya. Kemudian, ya, nomor 5 adalah garansi. Jadi saudara sekalian, garansi ini sangat penting. Salah satunya tadi saya pernah cerita toko komputer, ya, Pak Bambang tadi. Pak Bambang ini jual 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal daripada yang saya jual, ya. Tentunya dia selain pelayanannya ramah, dia punya garansi. Anda bayangkan, komputernya dia jual second, ya, ketika rusak dia garansi. Oh, garansi, dan garansinya panjang. Second dia berani garansi 1 tahun, ya, dia 1 tahun dia garansi. Jadi rusak langsung ditukar baru, ya, tapi harganya 2 kali lipat. Ya, ini untuk orang-orang yang tidak mau ribet juga. Jadi saudara, apabila kesimpulannya gini, dari 5 ini, ya, yang nomor 6, ya, yang nomor 6 adalah sebetulnya ini adalah kesimpulan. Yang nomor 6 adalah kesimpulan bahwa untuk bisa keluar dari persaingan, maka segmentasikan market Anda. Ya, Anda harus jual sesuatu terutama untuk segmentasi orang-orang yang tidak mau ribet. Itu yang nomor 6. Jadi kalau kita ulas, ya, dari 1 sampai 5 adalah: 1, pelayanannya harus lebih ramah. Yang kedua, fasilitasnya lebih, ya, lebih daripada pesaing Anda. Kalau itu hotel ada antar jemput bandara tadi. Terus kalau itu jual retail, ya, ada AC-nya misalnya, maka barang-barangnya dijual lebih mahal. Anda punya warung makan pun boleh, ya, dikasih fasilitas AC atau apapun terserah, ya, fasilitasnya lebih. Kemudian kualitas yang lebih, tadi ceritanya buah tadi, saya tidak pernah ketemu buah yang tidak manis di kios buahnya Pak Tekno. Kemudian jaminan waktu 24 jam untuk minimarket, toko apotek, ya, itu juga ada yang menerapkan hal ini. Terus tadi saya sebutkan tentang Ucok Durian, nggak musim durian pun ada, ya, maka dia bisa jual lebih mahal. Kemudian yang keenam adalah garansi. Garansi ini penting sekali, ya. Contohnya tadi Pak Bambang, ada contoh lagi sebetulnya. Kalau Anda tahu memori, ya, memori salah satu part dari komputer, memori yang mereknya VisiPro. VisiPro itu garansinya seumur hidup, Anda bayangin, ya. VisiPro itu brand yang kelasnya, ya, lebih mahal daripada brand-brand lain, ya. Jadi dia memberikan garansi seumur hidup. Anda bayangkan, ya, seumur hidup digaransi, gitu, ya. Ini pinter sekali bikinnya, gitu. Mas Arli apa nggak rugi, gitu, garansi seumur hidup? Menurut saya nggak juga, ya, karena memori itu gini, memori itu dulu muncul 1 mega, terus kemudian 6 bulan kemudian, ya, ini memorinya belum mati, ya, itu sudah muncul yang 6 mega, 1 mega itu udah nggak bisa dipakai, 8 mega muncul 32 mega, 32 muncul 64, 128, 356, dan seterusnya, ya. Memori semakin lama semakin tinggi kapasitasnya, dan memori yang dulu, ya, meskipun masih garansi, tapi kalau digunakan di komputer zaman sekarang udah nggak bisa, ya. Tentunya semuanya harus dipertimbangkan, makanya VisiPro berani memberikan garansi seumur hidup, ya. Dan yang nomor 6, yang paling akhir tadi, ya, nomor 6 adalah kesimpulan dari semuanya, yaitu segmentasikan market Anda. Juallah sesuatu untuk orang-orang yang tidak mau ribet.